Previously on the 100. It's still tied into all of our major systems. If it launches, the Ark will be crippled and everyone left on board will die. Halo, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Di video kali ini kita akan membahas alur film The 100 Season 1 episode 11 berjudul The Camp. Di episode ini akan menceritakan persediaan di camp sudah mulai menipis. Clark dan Finn memimpin kelompok untuk berburu makanan dan berakhir membahayakan. Sementara itu, Raven menawarkan mantap-mantap kepada Bellamy yang tidak bisa Bellamy tolak. Dan di angkasa, Kin mempertaruhkan nyawanya dan bertemu kembali dengan kanselir jahat dan Abby setelah terjadinya bencana. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita langsung bahas alur filmnya secara menyeluruh. Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di awal episode, 2 hari setelah pengeboman jembatan, Bellamy dan Clark yang berada di luar dinding sedang memimpin orang-orang untuk memperkuat pertahanan. Mereka berharap setelah pengeboman jembatan membuat takut Grounder selamanya, tapi Clark tidak begitu yakin dan Grounder pasti akan datang kembali. Bellamy berpikir mungkin Jasper bisa membuat lebih banyak bubuk mesiu untuk merakit peluru dan Raven dapat membuat beberapa ranjau darat. Mereka juga belum mendapatkan kabar dari Ark. Sejak ledakan Hari Persatuan, semua orang di Ark akan kehabisan udara. Dan juga tidak ada orang yang akan turun untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu di angkasa, keadaan Ark semakin kritis setelah peluncuran kapal Exodus yang dipimpin oleh Diana Sydney. Lampu berkedip dan sirkulasi udara menyala saat Marcus Kin perlahan berdiri dari tempat dia jatuh setelah bencana kapal. Dia mencoba memanggil-manggil orang, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Di bumi, Octavia dan Murphy sedang bekerja di gudang daging. Kemudian, Del datang membawa lebih banyak kayu. Octavia memberitahunya untuk mengecilkan api, tetapi Del tidak menghiraukannya dan tetap membuat api lebih besar. Murphy heran kepada Bellamy, kenapa Bellamy tidak memberikan Octavia pekerjaan yang lebih baik, dan Octavia mengatakan kepada Murphy bahwa itu berarti orang lain harus melakukannya. Di sisi lain, Raven yang berada di tenda senjata membuat 1 peluru menjadi 2 peluru agar memperbanyak amunisi. Lalu Finn datang ke tendanya dan meminta maaf kepada Raven atas apa yang terjadi kemarin. Tapi menurut Raven, Finn tidak perlu meminta maaf kepadanya karena semua baik-baik saja. Tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan. Ternyata ledakan itu berasal dari gudang daging yang terbakar akibat api terlalu besar. Murphy mulai memukul Del karena Del meletakkan kayu terlalu banyak. Lalu Bellamy melerai dan menyuruh mereka menyimpan tenaga untuk melawan Grounder. Octavia mengatakan lalu apa yang akan mereka lakukan, karena itu adalah semua makanan mereka dan sekarang sudah hangus terbakar. Kemudian Clark memutuskan bahwa mereka harus pergi berburu karena mereka tidak dapat melawan Grounder jika mereka kelaparan. Semua bersiap untuk berburu. Bellamy memberitahu semua orang untuk menggunakan tombak saat berburu. Mereka harus menghemat peluru untuk melawan Grounder. Bellamy juga mengingatkan kepada semua orang agar mereka mendapatkan semampu mereka dan kembali ke camp sebelum gelap. Salah satu dari mereka bernama Miles ingin bergabung dengan Clark. Lalu Finn datang dan menawarkan diri untuk bergabung, karena Clark pasti membutuhkan seorang pelacak. Ketiganya kemudian berangkat pergi untuk berburu. Bellamy memasuki tenda Raven untuk meminta lebih banyak amunisi. Sementara itu, Raven berencana akan pergi ke hutan seorang diri. Tapi Bellamy melarangnya. Bellamy melarang Raven untuk pergi sendiri karena itu bisa membahayakan dirinya. Kemudian, Bellamy mengatakan kepada Raven bahwa dia sanggup membuat kapal drop untuk pergi ke bumi dan membuat bom untuk meledakkan jembatan. Dan sekarang Bellamy ingin tahu apa lagi yang bisa Raven lakukan. Raven tiba-tiba berpikir untuk membuat walkie-talkie. Bellamy mengingatkannya bahwa mereka membutuhkannya dan memuji Raven bahwa dia cerdas. Di angkasa, Kin terus berjalan mencari korban selamat lainnya. Kemudian dia mendengar seseorang yang sedang bernyanyi. Kin mengikuti suara tersebut dan menemukan seseorang bernama Wake, murid Sinclair dengan lengannya terjebak di pintu. Kin memberitahu Wake tentang pemberontakan Diana Sydney.
Kin kemudian pergi untuk mencari kapak dan menggunakannya untuk membuka pintu untuk membebaskan lengan Wick. Mereka kemudian berjalan melalui koridor kosong, lalu mereka menemukan sekelompok orang yang tidak sadarkan diri. Di bumi, Clark, Finn, dan Miles sedang mencari mangsa untuk diburu. Miles terus berbicara, Clark menyuruhnya untuk diam karena Finn menemukan jejak babi hutan. Finn menyadari jejak yang mereka ikuti dibuat oleh orang-orang Gronder. Mereka akhirnya menyadari bahwa merekalah yang diburu oleh Gronder. Mereka tak melihat seorang pun, tapi tiba-tiba Miles terkena panah di dada dan di kakinya. Mereka harus meninggalkan Miles, tapi sebelum lari, mereka diserang oleh Gronder. Hal terakhir yang dilihat Clark adalah Anya berdiri di atasnya. Di angkasa, Kin dan Wick memasang masker oksigen pada orang-orang yang mereka temukan, dan mereka harus terus bergerak. Wick menyebutkan bahwa pembersihan CO2 telah bekerja kembali, sehingga setidaknya mereka bisa bernafas. Kin menyadari seseorang menyalakan udara dari ruang monitoring sebagai pesan kepada mereka. Di bumi, Clark dan Finn dibawa ke sebuah pos Gronder. Kemudian Anya melepaskan Clark dan menunjukkan seorang bocah bernama Trish yang terluka parah. Anya meminta bantuan Clark untuk menyembuhkannya. Jika Trish mati, maka Finn juga akan mati. Di angkasa, Kin dan Wick memimpin kelompok orang menuju ke monitoring, tetapi jalan tertutup. Wick menghubungkan intercom untuk bisa berbicara dengan siapapun yang berada di ruang monitoring. Akhirnya, Wick dan Kin dapat terhubung ke ruang monitoring dan bisa berbicara langsung dengan Kanselir Jaha. Jaha memberitahu Kin bahwa mereka semua terjebak di dalam ruang monitoring. Jadi, Kin perlu membawa semua orangnya menuju ke aula, karena Sinclair sedang berusaha menyalurkan listrik dan udara ke ruang aula. Kin tidak akan meninggalkan Jaha, tetapi Jaha menyuruh Kin untuk menyelamatkan orang-orangnya. Kin memberitahu Wick untuk membawa orang-orang ke aula, sementara itu Kin akan menuju ke ruang monitoring untuk menyelamatkan Jaha. Akhirnya semua orang membantu Kin menyingkirkan reruntuhan yang menghalangi jalan menuju ke ruang monitoring. Di bumi, Clark tidak bisa melakukannya karena dia tidak mempunyai peralatan apapun. Anya berpikir bahwa Clark bisa melakukannya karena Linkin telah memberitahunya tentang keahlian medis Clark. Dan sejak penyembuh Gronder pergi, mereka membutuhkan Clark untuk menjadi penyembuh Gronder. Kemudian Clark bertanya apa yang terjadi dan Anya memberitahunya bahwa Trish ada di jembatan saat bom meledak. Di camp, Monty sedang mengerjakan peralatan radio yang mereka dapatkan dari kapal Exodus dan memberitahu Raven beberapa umpan balik aneh yang tampaknya mengganggu sinyal kapal yang menyebabkan jatuh. Raven menyuruh Monty untuk membongkar radio karena mereka perlu membuat walkie. Raven juga memberitahu Monty bahwa sekarang Ark sudah tidak ada. Meskipun Monty memberitahu Raven bahwa keluarga Monty masih berada di Ark, Raven meminta maaf dan tetap membongkar radionya. Setelah itu, semua tim pemburu pulang ke camp. Raven mencoba menemui Finn, tetapi Clark, Finn, dan Miles belum juga kembali. Kemudian Raven menuju ke tenda Bellamy dan menunggu Bellamy kembali. Ketika Bellamy masuk, Raven mulai membuka pakaian dan mengajak Bellamy untuk bermantap-mantap. Awalnya Bellamy menolak karena Bellamy bukan orang seperti itu. Tapi akhirnya Bellamy tidak bisa menolak ketika Raven mulai memprovokasi Bellamy. Di sisi lain, keadaan Trish semakin parah. Clark meminta bantuan Finn untuk mengangkat Trish dan mendengarkan paru-parunya. Clark menyadari bahwa tidak ada udara apapun di sebelah kiri karena ada cairan yang menekan paru-parunya. Clark tidak menemukan luka dalamnya. Menurut Clark, itu bukan pecahan peluru, tetapi itu adalah trauma. Kekuatan ledakan bom telah mengenai dadanya. Darahnya mulai membanjiri tubuh Trish. Dia mulai kesulitan bernafas. Kemudian Clark membuat sayatan di antara tulang rusuk dan memasukkan selang. Kemudian Anya masuk dan bertanya apa yang telah dilakukan. Anya mendorong Clark dan salah satu Gronder menyerang Finn. Di angkasa, di ruang monitoring, Jaha dan Sinclair dan yang lainnya hampir kehabisan oksigen. Kin dan Wick datang menerobos dan membawakan mereka masker oksigen. Kin memberitahu Jaha bahwa dia menyelamatkannya karena semua orang di ruangan ini adalah kesempatan terbaik untuk menyelamatkan Ark.
Jah berterima kasih kepada Qin dan Qin membantunya berdiri. Di bumi, Anya memberitahu Clark bahwa Trish panas, dan menurut Clark dia mungkin septi atau yang disebabkan oleh infeksi. Itu artinya darah Trish telah diracuni. Trish membutuhkan obat yang nyata. Clark bertanya bagaimana Anya bisa mengirim seorang gadis kecil ke dalam pertempuran, dan Anya mengatakan kepada Clark bahwa Trish adalah cadangan Anya dan itu cara mereka untuk melatih menjadi seorang prajurit atau seorang pejuang. Trish mulai terengah-engah dan Clark menyadari bahwa Trish membutuhkan transfusi darah yang bersih. Sementara itu di camp, setelah Riven dan Bellamy berhubungan mantap-mantap, Riven bangkit dan berpakaian. Bellamy bertanya pada Riven apakah itu membantu. Tapi menurut Riven itu tidak membantu dan keluar meninggalkan tenda Bellamy. Di angkasa, Qin memberitahu Jaha bahwa seluruh stasiun mungkin telah hilang, dan Qin memperkirakan tidak lebih dari 1000 orang yang selamat dan 1500 orang yang tewas. Wick dan Sinclair menyela untuk memberitahu bahwa mereka menemukan sesuatu. Palka layanan disegel secara manual sebelum peluncuran kapal Exodus, yang berarti masih ada yang selamat di ruang layanan. Qin memutuskan untuk memeriksa ruang tersebut untuk memastikan apakah masih ada orang yang selamat. Wick memberitahu Qin dia bisa sampai ke ruang layanan dengan menerobos lewat terowongan. Kedua sisinya disegel agar Qin bisa mendapatkan udara. Dan itu ditekan tepat di atas melintasi pot bahan bakar. Tanpa listrik ke sistem pendingin, itu akan terasa sangat panas sekali dan Qin akan tetap mencobanya. Di bumi, Finn menajamkan jarum untuk Clark dan mereka menyiapkan jarum suntik untuk melakukan transfusi darah. Tetapi Caliban dan Anya menolak untuk diambil darahnya. Finn menawarkan darahnya sebagai gantinya, tetapi Clark tidak bisa menemukan pembuluh darah Trish, dan Finn memberitahu Clark bahwa Trish sudah tidak bernafas lagi. Anya mengeluarkan pisau dan memotong kepang rambut dari kepala Trish, dan menyuruh salah satu prajurit untuk membawa Finn keluar dan membunuhnya. Di angkasa, Wick menyerahkan baterai portable kepada Qin untuk dihubungkan ke pintu di ruang servis agar dapat membukanya. Qin kemudian mulai memasuki terowongan yang sangat panas dan sempit. Di camp, Raven telah menyelesaikan walkie-talkie. Dia meminta maaf kepada Monty tentang sebelumnya dan tentang keluarganya. Monty memberitahunya bahwa semua pemburu sudah kembali kecuali Clark, Finn, dan Miles, dan mereka akan pergi mencarinya. Di angkasa, Qin akhirnya berhasil melewati terowongan dan melihat orang-orang terbaring di sisi lain pintu di ruang servis. Qin menggunakan baterai portable untuk membuka pintu dan bergegas masuk, membangunkan semua orang. Qin juga menemukan Abby. Ternyata Abby juga berada di ruangan tersebut. Di bumi, Caliban memberitahu Clark bahwa jika dia berhasil membuktikan nilainya, maka Clark akan diterima bersama Grounder karena penyembuh mereka sudah pergi. Sementara itu, Clark ingin kembali ke camp, tapi Caliban mengatakan kepada Clark dia bisa kembali besok. Sebelum Trish meninggal, Clark melihat tanda di bahu Trish dan dia menanyakan soal tanda itu kepada Caliban karena Lincoln juga memiliki tanda tersebut. Caliban memberitahu Clark setiap bekas luka itu menandakan bahwa telah membunuh dalam pertempuran, dan Caliban juga menunjukkan tanda di dadanya kepada Clark. Clark kemudian menendang lututnya dan menggunakan pisau bedah untuk mengiris tenggorokannya dan menutup mulutnya sehingga Caliban meninggal. Lalu Clark pergi ke hutan dan mulai berlari untuk kembali ke camp. Sementara itu, Raven dan Octavia berada di hutan untuk mencari Clark, Finn, dan Miles. Mereka berkomunikasi dengan Bellamy dan Monty melalui walkie-talkie yang baru saja dia buat. Tetapi tiba-tiba, Monty melihat sesuatu. Raven dan Octavia kemudian mendengar seseorang bergerak di semak-semak dan merayap mendekat. Ternyata itu adalah Miles yang terluka parah karena luka panah di dada dan kakinya. Miles memberitahu mereka bahwa Grounder telah membawa Clark dan Finn. Bellamy datang dan memberitahu mereka bahwa mereka harus kembali ke camp. Bellamy menghubungi Monty bahwa mereka sedang menuju ke camp. Tetapi tidak ada jawaban dari Monty. Walkie-nya tergeletak di tanah dan Monty tidak ada.
Sementara itu, Clark terus berlari melalui hutan dan mencoba untuk kembali ke camp. Tapi tiba-tiba Clark terkena jebakan jerat dari Grounder dan menariknya ke atas pohon. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 1 episode 11. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.